Rindu dan Adi sama-sama menjadi korban atas kelicikan dan kebusukannya Denny, dan mereka akan bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka terhadap Denny. Begitupun dengan Fauzan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Sepertinya alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah bakalan lebih seru lagi nih guys, karena makin kesini makin banyak nih orang yang sangat amat membenci Denny. Sebenarnya mereka benci itu bukan karena mereka duluan yang busuk hati ya guys ya, tapi memang mereka ini difitnah oleh Denny seperti Rindu, kemudian Fauzan juga diprovokasi oleh Denny, dan terakhir ternyata Ustadz Adi pun juga salah satu korbannya Denny. Karena di masa lalu dia harus masuk penjara selama 12 tahun lamanya karena kesalahan yang tidak merupakan kesalahan dia gitu maksudnya. Perbuatan yang bukan merupakan kesalahan dia gitu ya guys ya. Jadi ternyata di masa lalu Adi ini bertemanlah dengan sosok Denny. Jadi mereka di dalam mobil berdua dan Denny nyetir mobil tersebut. Tapi dia secara tidak sengaja menabrak orang lain dan sepertinya orang tersebut meninggal dunia. Dan ya karena Adi berada di dalam mobil yang sama, ternyata karena Denny ini takut masuk penjara karena memang korban yang dia tabrak itu langsung meninggal dunia di tempat, ya dia udah kepikiran nih kalau dia bakalan masuk penjara lama. Dan ya tentu ini adalah keteledoran dia dalam berkendara. Jadi karena melihat Adi dalam keadaan yang pingsan, dia memanfaatkan momen pingsannya Adi tersebut seolah Adilah yang mengendarai mobil itu. Dan bangun-bangun di saat Adi sadar dari pingsannya, dia kaget kalau dia sudah berada di hadapan setir mobil dan melihat si Denny ini sudah terkapar di luar mobil dalam keadaan yang pingsan dan terluka kepalanya. Tentu hal ini bagi Adi adalah hal yang sangat amat menyakitkan dan pengkhianatan yang luar biasa ya guys ya yang dilakukan oleh si Denny ini, karena bukan dia yang melakukan, bukan dia yang menabrak, bukan dia yang mengendarai mobil, tapi malah dia yang disalahkan. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan sekali bagi si Adi ini, sehingga pada akhirnya Adi masuk penjara 12 tahun lamanya. Kemudian dia kehilangan ibunya ketika dia di dalam penjara dan dia tidak bertemu dengan ibunya sebelum ibunya dikubur. Dia hanya melihat makam ibunya sambil menangis, sambil banyak penyesalan yang memang dirasakan oleh Adi. Adi benar-benar tidak menyangka hidupnya bakalan sehancur ini di saat dia berharap hidupnya bakalan baik-baik saja, tapi gara-gara Denny semua hidupnya jadi hancur ya, walaupun pada akhirnya dia dipertemukan dengan Ustadz Abdullah. Tapi ya tetap aja ya guys ya, karena masuk penjara selama 12 tahun lamanya itu ya itu bukan waktu yang sebentar. Walaupun memang banyak pelajaran yang didapatkan oleh Adi di dalam sana, tapi Adi tidak bisa mendapatkan sedikit pun keadilan di sini. Yang mestinya kan yang masuk penjara itu Denny ya guys ya, tetapi kenapa harus Adi yang harus menjalani ini semua? Jadi Adi itu merasa sangat amat dirugikan lah atas apa yang sudah dilakukan oleh Denny. Dan nanti jika Rindu mengetahui tentang hal tersebut, tentu mereka akan berpikir kalau mereka ini sama-sama merupakan korban dari Denny. Begitupun dengan Fauzan nih sebenarnya. Kalau Fauzan lebih parah lagi. Dia bukan korban dari Denny saja, tapi korban dari istrinya sendiri, yaitu Alia. Dan ya setelah ini kita akan melihat bagaimana Adi, Rindu, dan Fauzan akan bersatu untuk ya
mengalahkan si Denny ini. Karena Denny seperti yang kita tahu kalau dia memang punya power sekali ya guys ya untuk menutupi kesalahan demi kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi tentu kejahatan pasti bakalan selalu kalah dengan kebenaran. Jadi mudah-mudahan saja dengan Adi dan Rindu yang bersatu sekarang untuk mengalahkan Denny, mudah-mudahan Denny bisa tumbang. Begitupun dengan Alia yang mudah-mudahan saja juga bisa ya ditaklukkan lah oleh Rindu dan Adi. Karena kalau ngelihat Fauzan menaklukkan Alia itu kayaknya agak sulit ya guys ya. Kalian tahu banget lah gimana Fauzan tidak pernah bisa untuk mengendalikan sosok Alia ini. Alia makin kesini makin menjadi, bahkan dia membuat tiga nyawa orang tuh melayang. Coba kalian pikir, sampai segitunya loh Alia ini melakukan kesalahan yang sangat amat luar biasa. Dan jujur ini tuh bikin kesel ya guys ya, bikin kita marah. Dan sebenarnya yang kasihan itu ya korbannya, yaitu Fauzan, Rindu, dan Adi. Mungkin kalau Alia nggak ngapa-ngapain Adi, tapi tidak menutup kemungkinan setelah ini Adi pun juga akan menjadi sasarannya Alia. Karena apa? Karena Adi selalu berada di sisinya Rindu untuk melindungi Rindu. Ya namanya juga pengganti Hafiz ya guys ya. Dan sekarang aja nama Adi di depannya Hafiz. Dan hal tersebut mengingatkan semua orang akan si almarhum Hafiz ini. Kemudian di episode kali ini pun kita juga akan melihat bagaimana Fauzan ya masih berkutat pada hak asuh anak ya guys. Dia masih merasa kalau Rindu ini mengambil hak dia. Yang mana kalau dipikir-pikir kan sebenarnya Fauzan lah yang mengambil hak Rindu terhadap Ayu selama 7 tahun lamanya ini. Dan sekarang di saat Rindu ingin berbahagia dengan anaknya, dan Rindu masih memberikan ya memperbolehkan gitu maksudnya ya, memberikan akses juga terhadap Fauzan untuk selalu dekat dengan Ayu. Tapi Fauzan kayak yang nggak puas gitu akan hal tersebut. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesal sama Fauzan. Makanya emang banyak yang ingin Fauzan rujuk sama Rindu. Tapi kalau Fauzannya egois seperti ini, tidak membiarkan Rindu untuk bisa bahagia dulu deh dengan anaknya. Bahkan kan sebenarnya si Ayu ini nggak tahu kalau Tante Kantin itu adalah ibu kandung dia sendiri. Tapi si Fauzan ini kayak yang takut aja gitu kalau si Ayu lebih nyaman sama Tante Kantin daripada sama ayahnya sendiri. Kalau dipikir secara logika aja nih, ya nggak mungkin lah Ayu lebih nyaman sama Tante Kantinnya, dimana nih sekarang dia tuh nggak tahu kalau Tante Kantin itu adalah ibu kandung dia. Iya mungkin kalau setelah dia mengetahui kalau si Rindu itu adalah ibu kandungnya, ya mungkin dia bakalan sayang banget sama Rindu dan ya bakalan kecewa lah sama Fauzan. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Apalagi Ayu ini apa-apa selalu aja nelfon Fauzan, selalu aja memberitahu Fauzan, ya nggak sih? Jadi ya apa sih yang ditakutkan oleh Fauzan sebenarnya? Dan ini semua ya atas provokasi dari Alia dan Denny terus-terusan nih. Dan si Fauzan ini nggak belajar dari masa lalu dia, udah tahu di masa lalu dia itu diprovokasi oleh Denny dan Alia terus-terusan. Tapi dia nggak pernah sadar, nggak pernah tahu kalau yang dia ikuti dari kata-kata atau dari mulutnya Denny dan Alia itu adalah hal yang salah. Tapi kenapa sampai sekarang ini masih aja gampang sekali terprovokasi? Ini nih yang bikin kita tuh jadi kesel dan marah ya guys ya sama Fauzan ini. Makanya Mimin agak ya gimana gitu kalau Fauzan rujuk sama Rindu, karena takutnya nanti kalau mereka rujuk ya nggak menutup kemungkinan kalau Rindu bakalan jadi korban lagi atas tuduhan-tuduhan Fauzan yang nggak berdasar. Karena memang dia kan gampang banget terprovokasi selama ini. Kecuali kalau Fauzan memang benar-benar sudah berubah, memang benar-benar sudah tidak ingin lagi untuk ya mendengar perkataan dari orang-orang lain sebelum dia mengetahui dulu buktinya seperti apa, kenyataannya seperti apa, faktanya bagaimana, baru deh dia bertindak. Jangan sampai dia bertindak sebelum dia mengetahui tentang kebenarannya, seperti apa yang dia lakukan terhadap Rindu. Penyesalan baru setelah
belasan tahun lamanya. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kasihan kan sama Rindunya, sementara Rindu dicap sebagai wanita kotor, wanita murah, dan sebagainya. Padahal yang salah itu gara-gara Fauzannya yang gak bisa menelaah dulu mana yang benar dan mana yang salah dari omongan orang lain. Dan dia juga salah paham kan pada akhirnya dengan Denny. Denny juga berhasil masuk ke keluarga dia untuk menghancurkan keluarga dia. Dia juga sudah berhasil nih si Denny ini untuk menghancurkan Carla, adiknya Fauzan. Seperti apa yang Fauzan lakukan dulu terhadap Rindu, ya itu juga yang terjadi pada Carla sekarang. Jadi ya karma itu tuh benar-benar langsung kerasa gitu di keluarganya Fauzan sekarang ya guys ya. Nah sekarang yang kita inginkan juga ya karma secepatnya langsung dirasakan oleh Denny, karena apa yang sudah Denny lakukan selama ini terhadap Rindu dan terhadap Adi adalah hal yang sangat amat salah, dan mudah-mudahan dia mendapatkan karma atas hal tersebut. Udah gak sabar banget tontonnya ya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.